Sudah? Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan yang dilaksanakan oleh Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulo. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita memulaikan program kita, mari kita buka dengan doa. Dan doa ini akan dibawakan oleh yang terkasih Diaken Kolom 4, Diaken Tineke Roring. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, termasuk kami manusia sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Di saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur limpah terima kasih kami kepadamu. Oleh karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, Engkau yang boleh menuntun kami, menghantar kami sehingga boleh terhimpun bersama di tempat ini dalam rangka kami mengikuti program Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulo, yaitu Kusapa. Tuhan Yesus, berkenan Engkau menolong akan jalannya kegiatan Kusapa di saat ini agar boleh berakhir dengan baik. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI yang akan menyampaikan materi di saat ini. Berkenan Tuhan menolong menyertai Ibu Pendeta, hikmat dan bijaksana yang daripadamu boleh menjadi bagian Ibu Pendeta, agar materi yang akan disampaikan sebentar boleh kami mengerti dengan baik, boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang akan mengikuti kegiatan di saat ini, Engkau Tuhan tetap menolong menyertai kami semua. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami yang disampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang nantinya akan menjadi pokok bahasan kita pada saat ini. Dan bagian bacaan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh yang terkasih Ibu Diaken Olivia Manopo. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di atas gunung, di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan,
dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat malam. Baiklah, kita akan segera mulai perenungan terkait pembacaan malam hari ini, dan Ibu Pendeta Adiel Simamonto Angkol akan memaparkan materi, kemudian setelah itu dibuka ruang tanya jawab, dan disilakan pada Ibu Pendeta Delsi untuk memaparkan materi kita malam hari ini. Shalom, damai di hati. Kembali kita boleh berjumpa dalam program Kusapa Jemaat Gemim Betania Tilingtingkulu, di mana kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Dan dalam pembacaan yang sudah kita baca, Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18, kita akan membahas dalam tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita senantiasa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ia yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia yang diciptakan Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan, diberi tugas untuk mengusahakan ciptaannya yang ada di bumi ini, yang semuanya bukan secara kebetulan, tetapi itu yang telah tertulis di dalam kitab Kejadian. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, tentunya sebagai orang percaya, kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur bahwa ternyata kasih dan kebaikan Tuhan itu senantiasa boleh kita alami dan kita nikmati. Terlebih akan alam ciptaan Tuhan yang indah ini. Walaupun kita akui bahwa sebagai masyarakat atau jemaat yang ada di perkotaan, lingkungan yang indah, asri, bersih, itu tidak lagi kita nikmati, karena ya kita ketahui bersama bahwa lingkungan perkotaan tercemar dengan segala polusi yang ada, baik polusi udara, baik polusi suara, bahkan juga lingkungan kita. Sehingga seringkali untuk mendambakan lingkungan yang tenang, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, itu diwujudkan dengan melakukan perjalanan, misalnya liburan ke daerah pegunungan misalnya. Kalau kita yang ada di Kota Manado ini, seringkali kita pergi ke daerah-daerah misalnya Tomohon, Langoan, atau di tempat-tempat yang lain, misalnya sampai di daerah Mitra atau Minsel sana, bahwa kita masih merasakan itu lingkungan yang
sejuk, lingkungan yang bersih. Tetapi apakah hanya seperti itu? Ketika kita mau atau menginginkan lingkungan yang damai, lingkungan yang tenang, lingkungan yang bersih, hanya dengan pergi ke daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang seperti itu, tempat di mana kita berlibur, ataukah justru kita sendiri yang bagaimana sebagai umat ciptaan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, langit, bumi dan segala isinya, bahwa semuanya indah, semuanya damai, semuanya baik adanya. Apakah ketika kita ditempatkan untuk mengusahakan hanya sampai di mana kita memakai dan menikmatinya, atau kita juga harus bertanggung jawab dengan segala tugas mengusahakan ciptaan Tuhan yang indah, agung dan mulia ini. Oleh karena itu, pastinya panggilan kita sebagai gereja bersekutu, bersaksi dan melayani itu tidak hanya terbatas dalam ruang dan waktu di mana hanya kepada orang-orangnya saja, tetapi kita juga terpanggil untuk bagaimana mewujud nyatakan kasih itu kepada Allah, kepada sesama, tetapi juga kepada lingkungan atau ciptaan Tuhan yang indah, agung dan mulia ini. Sehingga kerinduan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang tenang, lingkungan yang indah itu kiranya tidak hanya terwujud ketika orang berlibur ke daerah-daerah atau ke kota-kota atau ke desa-desa yang masih merasakan itu lingkungan yang seperti itu. Dan bagaimana kita hidup, bagaimana orang mau menghadirkan sukacita, menghadirkan kehidupan yang aman, damai, harmonis, lingkungan yang tetap terpelihara, lingkungan yang tetap bersih, lingkungan yang tetap indah, sekalipun kita ada di tengah-tengah kehidupan perkotaan. Maka disinilah tentu kehadiran kita sebagai gereja Tuhan, bahwa ketika kita menyatakan ungkapan syukur, ungkapan sukacita kita kepada Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala ciptaannya, dengan segala pemeliharaannya, yang tentu tidak hanya dalam kata-kata atau hanya terbatas di ruang di mana ketika kita berdoa atau ketika kita beribadah, tetapi hendaklah ungkapan syukur, nyanyian pujian dan sukacita ini juga kita wujud nyatakan di dalam kita menjaga, memelihara ciptaan Tuhan yang dikaruniakan bagi kita dengan bertanggung jawab atas tugas di mana Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah ciptaannya ini untuk mengusahakannya. Sebagaimana itu kita mendapatkan perintah dari Tuhan sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, karena itu maka bersama dalam kita hendak merenungkan tentang Allah memberi hidup kepada semua ciptaan, kita bersama akan membahas dari Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 ini. Pastinya kita ketahui bersama bahwa kitab Mazmur itu adalah kitab yang berisi tentang nyanyian pujian, berisi tentang doa untuk pertolongan Tuhan dan syair yang menyatakan kepercayaan iman dari umat kepada Allah. Dan gagasan utama dalam kitab Mazmur ini itu baik dalam bentuk pujian, pengucapan syukur, pengakuan iman, pengharapan, bahkan juga ada doa duka cita karena dosa, tetapi juga menggambarkan kesetiaan umat dan pertolongan Allah. Dan dalam Mazmur ini ada
kumpulan dari 150 nyanyian, doa, dan syair yang berbeda-beda. Tapi kemudian ia digolongkan dalam 5 jilid, yaitu jilid yang pertama dari pasal 1 ayat 1 hingga pasal 41 ayatnya yang ke-13. Dan jilid yang kedua pasal 42 ayat 1 hingga pasal 72 ayat 20 yang berisikan tentang kehancuran Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 585 sebelum Masehi, berbicara tentang pembuangan orang Israel, dan juga berbicara tentang lenyapnya garis keturunan dari Raja Daud. Kemudian pada jilid yang ketiga pasal 73 ayat 1 hingga ayatnya yang pasal 89 ayat 52 berbicara tentang perjanjian Allah dengan Daud. Jilid keempat pasal 90 ayat 1 hingga pasal 106 hingga ayatnya yang ke-48 di dalamnya mengumumkan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah Israel dan Allah atas seluruh dunia ini. Dan juga berbicara tentang Musa yang adalah pemimpin orang Israel sebelum mereka mempunyai raja, bahkan juga sebelum bahwa mereka pada waktu itu ketika Musa yang memimpin bangsa Israel, mereka masih memiliki satu negeri, bahkan juga satu bait Allah. Dan jilid yang kelima yaitu dari pasal 107 ayat 1 hingga 150 ayatnya yang ke-6 itu berisikan tentang memberitakan kedudukan Allah sebagai Raja yang Maha Tinggi, dan juga tertuang di dalamnya mazmur-mazmur pujian yang menyatakan harapan bahwa kerajaan Daud dan keturunannya akan dipulihkan, dan juga berbicara tentang bagaimana tanggung jawab dan tugas pemerintahan itu berada di tangan seluruh umat Allah. Nah, dan perenungan kita atau pembacaan kita Mazmur 104 ini ia masuk di jilid yang keempat yang berbicara tentang mengumumkan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah Israel dan Allah atas seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini atau dalam Mazmur yang kita baca dari 104 ini hendak menggambarkan tentang nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharaannya atas hasil pekerjaannya. Dan Mazmur ini juga atau dalam pembacaan ini menekankan tentang keterlibatan Allah dengan segala hal yang diciptakannya, bahwa Ia pun tinggal di dunia serta terus menopang segala ciptaannya yang ada ini. Saya membagi dalam dua bagian besar, yaitu pembacaan Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 ini. Bagian yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 berbicara tentang kebesaran Allah di dalam ciptaannya. Di sini pemazmur bangsa Israel dia mengungkapkan puji-pujian mereka kepada Tuhan, puji-pujian yang mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan,
yang terkandung pengakuan imannya kepada Tuhan Allah mereka. Bahwa pemazmur hendak menegaskan di mana Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta, Ia yang memiliki kebesaran dan kekuasaan. Keagungan dengan ciptaannya yang mengagumkan itu digambarkan seperti pakaian. Artinya kehadiran Tuhan yang berpakaian keagungan dan ciptaan yang mengagumkan. Ini satu ungkapan pemazmur yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan itu yang hadir dengan berpakaian keagungan dan kemahakuasaannya atas segala ciptaan yang mengagumkan ini. Terang diibaratkan sebagai jubah dari Tuhan. Langit yang terbentang sebagai tenda dan sebagai tempat kediamannya, di mana dikatakan mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Di langit, ini tenda Tuhan atau menggambarkan tuh kediaman Tuhan. Pak, dia menempatkan ada kamar-kamar air, itu menggambarkan suatu kemahakuasaan Tuhan, di mana dari atas ini dapat mencurahkan hujan, dan itu nanti dijelaskan di bagiannya yang kedua. Selanjutnya juga di sini awan-awan adalah kendaraannya, angin sebagai suruhannya, dan api sebagai pelayan-pelayannya. Sesungguhnya hal ini ya, orang mau menggambar, pemazmur hendak mau mengungkapkan perasaannya yang ia benar-benar mengagungkan Tuhan. Ini yang hanya dapat diungkapkan oleh seorang pemazmur hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kadang kan kalau manusia di saat mau memuji manusia, mau bilang bahwa aduh luar biasa, hebat, baik segala hal yang telah dilakukannya. Ada saja kata-kata yang mau mengagungkan dan memuliakan seseorang manusia. Tetapi di sini kata-kata yang diungkapkan oleh pemazmur adalah kata-kata yang hanya dapat dipersembahkan kepada Tuhan, yang bukan saja mau mengatakan bahwa ya benar Tuhan yang menciptakannya, tetapi kehadirannya yang dituangkan dalam pembacaan ini itu hendak mau mengungkapkan betapa dahsyat, betapa luar biasanya keagungan dan kemahakuasaan Tuhan. Bahwa segala ciptaannya itu dapat dikendalikannya, bahkan itu dapat dipakainya sebagai tanda kehadirannya di tengah-tengah kehidupan alam semesta ini. Kemudian dikatakan di sini Allah menciptakan bumi di atas dasar yang kokoh, sehingga tidak akan goyah. Bumi ini tidak akan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Ia menciptakan baik adanya, bahkan ia pun mengendalikan air, gunung, dan lembah sebagai ciptaan. Ia yang telah menentukan batas-batasnya sehingga laut dipisahkan dan ditetapkan batas-batas untuk memperlihatkan inilah kekuasaan Tuhan atas segala alam semesta yang adalah ciptaannya. Dan itu adalah ungkapan dari pemazmur yang mau mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan itu. Karena kalau zaman dulu ada kepercayaan kepada dewa-dewa, bahwa oh dewa ini mereka yang dapat menunggangi awan-awan, atau misalnya oh dewa ini yang dapat mencurahkan air, hujan, dan seterusnya.
Tetapi dari ungkapan pemazmur ini mau mengatakan, mau mempertegas dan menjelaskan bahwa itu semua hanya karena kekuasaan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 berbicara tentang pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Pada bagian ini pemazmur memuji Allah bahwa karena ia tidak hanya menciptakan ciptaan yang indah, agung dan mulia ini, tapi juga ia memuji Allah karena memberikan pemeliharaan. Pemeliharaan Allah itu berupa mata air, di mana ia membuka mata-mata air sehingga dapat mengairi, memberi kehidupan pada lembah-lembah, gunung-gunung, bahkan memberi minum kepada segala binatang di padang dan memuaskan segala binatang-binatang hutan, burung-burung di udara, dan memberi kehidupan kepada rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, yang kemudian hal ini pun memberi kesejahteraan bagi manusia. Karena ayat yang ke-14 bilang begini, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Sehingga dari segala ciptaan Allah yang mulia ini, ia memelihara segala sesuatunya dengan baik. Ia memberi kehidupan, ia memberi aliran-aliran kehidupan yang baik kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, segala binatang yang ada di udara, bahkan ada yang di gunung-gunung dan di lembah-lembah, tapi juga memberi kesejahteraan bagi manusia. Karena apa? Dari semua hal yang hidup ini, yang subur ini, manusia mendapatkan makanan, manusia mendapatkan anggur, manusia mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik minyak, baik itu kehidupan lewat oksigen. Ketika dikatakan di sini Tuhan menumbuhkan pohon-pohon aras di Libanon, pohon-pohon sanobar. Ikan pohon-pohon aras di Libanon ini adalah gambaran pohon-pohon yang biasa dipakai untuk membangun bait Allah. Ya, Bu Pendeta, waktu sudah habis. Belum Jika masih selesai ada penjelasan. pemaparan, ya diberikan kesempatan 5 menit lagi. Iya. Kita kisah lupa kita mau bilang apa. Artinya gambaran tentang pohon-pohon Tuhan ini menunjuk kepada pohon-pohon Libanon yang biasanya digunakan untuk membangun bait Allah. Tapi juga mau menunjukkan pohon-pohon Tuhan menunjukkan kepada manusia. Manusia yang pun hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kemudian dari tanaman ini memberi kehidupan bagi binatang-binatang, misalnya burung-burung. Kalau pohon-pohon ini kan pohon-pohon besar, ia bisa tumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya juga ini pohon-pohon sanobar ini bisa tumbuh dalam jangka waktu hampir 1000 tahun. Dari pohon sanobar ini juga adalah jenis pohon pinus yang bisa membersihkan udara, jadi menghasilkan oksigen. Ini kan jadi kebutuhan. Jadi kehadiran pohon-pohon Tuhan ini artinya menunjukkan bahwa pohon-pohon yang tumbuh subur bisa memberi kehidupan bagi makhluk-makhluk hidup yang lain, tapi juga menggambarkan di mana pohon-pohon Tuhan ini menunjuk kepada manusia yang hidup, yang diberi kehidupan oleh Tuhan dan juga memberi kehidupan bagi makhluk-makhluk yang lain. Sehingga gunung-gunung tinggi artinya menggambarkan itu keindahan, bukan saja keindahan pemandangan, tetapi keindahan ciptaan Tuhan yang indah, yang subur, yang memberi ketenangan dan kedamaian. Karena itu saudara-saudara, maka dari ungkapan pemazmur ini tentu hendak mau mengatakan dan menyampaikan bahwa betapa baik, betapa indah semua ciptaan Tuhan yang semuanya ia tempatkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan batas-batasnya, di mana semuanya bukan hanya mau bilang baik adanya, tetapi dapat saling memberi kehidupan satu dengan yang lain. Bahwa semua makhluk ini dapat saling memberi kehidupan, saling memberi manfaat ketika Tuhan menciptakan dan memelihara ciptanya ini dengan baik adanya.
Maka menyadarkan kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia yang Tuhan tempatkan untuk mengusahakan segala ciptaannya yang indah dan mulia ini, maka hendaklah tentu ungkapan pujian yang disampaikan oleh pemazmur ini, yang tadi saya katakan di awal, itu kiranya bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata yang mau mengatakan bahwa luar biasa keagungan, luar biasa kekuasaan Tuhan, luar biasa segala ciptaan yang telah Dia lakukan. Tetapi juga ungkapan pujian dan syukur yang disampaikan oleh pemazmur ini tentu mau menggerakkan dan menyadarkan semua orang percaya bahwa pujian ini itu benar-benar harus diwujud nyatakan dengan tanggung jawab ketika Tuhan tempatkan kita untuk mengusahakan segala ciptaan yang baik adanya ini, agar ciptaan Tuhan, seluruh ciptaannya ini yang telah Dia berikan, yang Dia tempatkan, yang telah Dia tentukan setiap batas-batasnya, bahkan yang telah Dia perintahkan untuk bagaimana dapat saling memberi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan, baik segala binatang-binatang, baik segala gunung-gunung dan lembah-lembah. Ini kan bukan cuma sekedar diciptakan begitu saja, tetapi semua punya peran dan fungsi, baik langit, baik awan-awan, baik semua udara, air dan sebagainya. Ini bukan cuma sekedar melengkapi ciptaan Tuhan, tetapi semua adalah fungsinya, bahwa awal mula semuanya baik adanya, semua dapat memberi saling memberi kehidupan, sehingga termasuk manusia, di mana orang boleh mendapatkan kesejahteraan dari segala ciptaan dan pemeliharaan Tuhan ini. Karena itu pengagungan dan pujian syukur kita kiranya tidak hanya terbatas pada kata-kata saja di saat kita menyanyi nyanyian pujian kepada Tuhan, di saat kita beribadah, saat kita berdoa, setelah kita kembali ke kehidupan kita, orang tidak mewujud nyatakan puji-pujian itu di dalam tingkah laku kita. Kita masih saja mengabaikan tugas dan tanggung jawab mengusahakan itu, seakan-akan hanya sampai memanfaatkan, seakan-akan hanya sampai untuk menikmati, sementara tugas untuk bagaimana orang bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang seringkali diabaikan. Maka melalui ungkapan nyanyian pujian dan ungkapan syukur dari pemazmur, melalui pembacaan firman ini, maka kita semua diingatkan untuk terus ada dalam kesadaran iman sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan lewat segala ciptaannya yang baik ini. Bahkan orang semua boleh mendapatkan kesejahteraan dari dalamnya. Maka marilah tentu orang hidup dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh orang mengagungkan dan memuliakan Tuhan, bahwa pengakuan-pengakuan iman ini bukan cuma sekedar suatu kata-kata, tetapi itu betul-betul adalah satu wujud iman dari seorang yang percaya, yang mau mengungkapkan bahwa sungguh semua ini adalah karena kebaikan Tuhan, dan bukan karena kehebatan saya, dan bukan karena kemampuan saya, dan bukan dengan segala hal yang saya miliki, tetapi semua ini adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Maka pujian dan ungkapan syukur ini hendaklah juga kita nyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita, supaya ketika terjadi berbagai hal yang pada akhirnya mendatangkan bencana, misalnya bencana alam, kerusakan-kerusakan alam dan lain sebagainya, itu tidak hanya orang mau mengatakan bahwa oh ini karena perbuatan si A, oh ini karena perbuatan si B, tetapi ungkapan pemazmur ini tentu mau menyadarkan kita semua bahwa orang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk bagaimana orang mengusahakan
ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan hal-hal yang tentunya sederhana, menjaga lingkungan ini tetap bersih, itu dimulai dari diri kita sendiri, rumah kita, lingkungan sekitar kita, tapi juga tentu harus dimulai dengan hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Karena sekali lagi, pengagungan pujian kepada Tuhan itu bukan hanya lewat mulut, tetapi seluruh keberadaan kita yang benar-benar mau mengatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita. Dan berikutnya juga melalui firman ini, tentu bagaimana kehadiran kita sebagai gereja meneladani apa yang telah diberikan oleh Tuhan lewat karakter Allah yang sangat baik ini. Ia menciptakan, Ia memelihara. Bukan berarti kemudian orang semua jadi sama seperti Allah, punya kuasa untuk mencipta atau punya kuasa untuk memelihara, bukan. Tapi paling tidak menyadarkan kita bahwa kita dapat turut mengambil bagian untuk menghadirkan kehidupan dengan misalnya menanam, lalu pencanangan bagaimana kita kembali untuk teologi tanah. Artinya kita tidak saja menikmati, memakai, tetapi bagaimana juga kita turut mengambil bagian untuk memanfaatkan lingkungan, apakah kebun, kalau orang punya kebong, mari orang batanam, atau orang masih punya lingkungan halaman yang bisa dimanfaatkan, mari kita memanfaatkan itu dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa tidak perlu harus orang mau beli, tetapi masih bisa orang manfaatkan dengan lingkungan yang ada. Atau misalnya rica, atau misalnya daun jeruk, atau misalnya daun kunyit dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak ada harus orang beli, tetapi bisa kita nikmati dengan hasil perkebunan yang dapat kita buat di lingkungan kita sendiri. Bahkan juga dengan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang tidak saja melalui tanaman-tanaman, tetapi juga bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan. Menjaga kedamaian, ketenangan, yaitu dengan sikap dan tingkah laku kita. Untuk hidup saling mengasihi dan menghormati, tentu ini menjadi bagian dari pujian dan ungkapan syukur kita sebagai umat kepada Allah. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, tapi juga kita terpanggil untuk bagaimana orang memelihara kehidupan lingkungan yang tenang, yang damai, yang harmonis, yang asri, melalui kehadiran kita sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan segala kebaikan-kebaikan lewat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa Allah akan terus memelihara kita sebagai ciptaannya. Dia akan terus memberi kehidupan, Dia akan terus memberi kita berkat-berkat yang kita butuhkan. Maka marilah tentunya sikap kita sebagai umat ciptaannya untuk selalu mau hidup memuliakan Dia, mengagungkan dan membesarkan namanya, tapi juga dengan selalu mau berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita, baik terhadap sesama tetapi juga terhadap lingkungan ciptaan Tuhan ini. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Dalam pembacaan kita tadi, dalam Mazmur sangat jelas Tuhan dalam kebesaran ciptaannya. Dalam hal ini berarti Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk menurut pemahaman kami, dan itu iman kami jelas. Tetapi ada beberapa hal yang ya sebetulnya bukan membuat kami ragu, tetapi kenapa seperti itu? Contoh kejahatan
yang notabene torang orang Kristen di tanah Minahasa. Nyandak berhenti malah tambah membesar. Padahal setiap hari torang ke gereja beribadah 1 minggu 4-5 kali. Ternyata kejahatan itu nyandak habis. Apakah itu karena ketidaksadaran kita terhadap ciptaan Tuhan, ataukah itu dengan adanya iblis atau setan di dunia ini? Karena seperti pembacaan tadi, berarti Allah tidak juga menciptakan sesuatu yang jahat, Dia cipta sesuatu yang baik. Di dalam bacaan di kitab Yohanes 8 ayat 14 juga mengatakan, Yohanes 8 ayat 44, maksud kami, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kemudian di dalam kitab Yohanes 7 ayat 22 sampai 23 juga mengatakan, di akhir zaman banyak orang berkata mengenai Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan lain-lain dan seterusnya. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti di sini tersirat bahwa orang-orang yang berbuat juga tentang Tuhan, nama Tuhan, juga berbuat kejahatan. Nah, apakah ini bentuk penyangkalan terhadap ciptaan Tuhan? Yohanes 7 ayat 22-23. Jadi kami mohon pencerahan dan Ibu Pendeta, karena ciptaan Tuhan begitu besar pembacaan kita tadi, tetapi manusia ternyata tidak dapat atau tidak mau menerima itu, kenyataan seperti itu, karena mereka membuat sesuatu hal yang bertolak belakang. Mungkin demikian. Terima kasih Pendeta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai pembacaan kita tadi, Mazmur 104, Tuhan Allah kita menciptakan segala sesuatu baik adanya, teratur, dan kita umatnya tentu ya diberi itu untuk kehidupan kita imani, dan kita juga wajib memeliharanya sesuai dengan perintah firman Tuhan. Kalau kita lihat realitas sekarang ya, kita bandingkanlah kehidupan beberapa negara ini. Ada yang makmur, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang negara miskin. Dan yang miskin itu kita percaya bahwa itu karena kesalahan pengelolaan. Nah, saya juga pernah membaca artikel penelitian yang judulnya itu, kalau saya lupa judul pastinya, tapi isinya adalah hubungan religiusitas dengan perilaku atau adab atau etika umat manusia. Nah, yang kita kalau dikaitkan dengan pembacaan tadi, ya etika ini yang wajib kita pelihara, karena itu yang akan menentukan bagaimana kita mengelola alam yang telah diberikan oleh Tuhan kita itu. Nah, dari hasil penelitian itu terungkap bahwa tidak ada hubungan antara sifat religius dengan karakter atau perilaku umat manusia, itu satu. Kemudian kedua,
umumnya negara-negara yang susah ekonominya itu adalah negara yang religius. Itu hasil penelitian. Kemudian yang dimaksud religius di penelitian itu adalah negara yang ibadahnya paling ketat dalam hal seremonial. Nah, saya pikir ada enggak ibadah yang model lain selain seremonial? Oh, ternyata ada ibadah sosial, yaitu saling menolong umat manusia, memberi. Nah, kalau seremonial itu semata-mata ibadah dengan Tuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Pendeta, mudah-mudahan pendahuluannya tidak terlalu panjang. Barangkali kita di Indonesia, karena kita yang salah satu objek di penelitian itu, dan kita masuk negara yang karakternya tidak baik, sehingga berefek ekonominya buruk. Barangkali kita orang Kristen boleh saja berkilah bahwa ya kita kan minoritas, cuma berapa 10%, jadi pengaruhnya tidak signifikan. Kita bisa saja melempar tanggung jawab ke pihak sebelah. Tapi kita juga imani bahwa kita ini dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Pendeta, bagaimana sebetulnya sikap kita sebagai warga gereja menyikapi hal ini, terutama dalam pembentukan karakter kita sebagai orang Kristen, dan syukur-syukur kita bisa mempengaruhi secara nasional sikap kita, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan karakter manusia yang unggul Indonesia, sehingga ke depan bisa juga makmur kayak negara-negara Eropa atau USA, terutama mulai dari sekolah minggu kita. Bukankah Tuhan berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan akal budimu? Jadi dalam segala hal kita harus berpikir bagaimana membentuk, mengembangkan sistem kita ke depan sehingga karakter kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Pendeta tadi. Tema kita adalah Allah memberi hidup bagi semua ciptaan. Ketika kita membaca Mazmur yang menjadi bahan kita pada saat ini, di situ memang dijelaskan tentang penciptaan Allah yang saling mendukung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, atau juga bisa disebut dengan saling ada ketergantungan. Ada air, ada kehidupan. Bahkan di balik pegunungan ada kehidupan. Jadi semua ini adalah saling ketergantungan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga tercipta satu ciptaan yang utuh dan yang saling membutuhkan. Konteks memang kita ini adalah Allah memberi hidup bagi semua ciptaan. Jadi orang sangat bersyukur, atau kita sangat bersyukur bahwa segala kehidupan, makhluk kehidupan itu diberi kehidupan oleh Tuhan, walaupun berbeda dengan karakter masing-masing yang ada. Dihubungkan dengan keadaan saat sekarang, kita mengalami satu krisis pangan. Mengalami satu krisis pangan dengan konsekuensinya bahan-bahan pangan itu dari hari ke hari menanjak naik. Walaupun kita diberi satu pemahaman lewat pembacaan ini, Allah memberi hidup untuk semua ciptaannya. Tetapi di balik itu semua, kita diberi tanggung jawab untuk mengelola apa yang diciptakan oleh Tuhan itu. Jadi kita diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk bagaimana kita memanage itu, supaya nantinya akan memberikan arti, memberikan kehidupan di dalamnya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, memanfaatkan segala lahan yang ada, sejengkal tanah pun bisa kita manfaatkan untuk memberi kehidupan. Walaupun dalam situasi seperti ini mengalami cuaca yang panas. Dan bagi kita semua juga diberi kekuasaan untuk mengatur ini semua. Tetapi di lain pihak juga kita dibatasi
dibatasi untuk tidak mengeksploitasi semua ciptaan Tuhan ini untuk kepentingan manusia. Salah kita mengeksploitasi, maka konsekuensinya seperti disampaikan tadi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagaimana sebagai umat Kristiani, sebagai umat ciptaan Tuhan untuk mengatur ini supaya kehidupan ini tidak memberikan dampak yang tidak baik di lingkungan sekitar kita. Walaupun orang sudah diberi mandat untuk mengelola, sehingga orang kadangkala memanfaatkan mandat ini untuk melaksanakan memanage lingkungan hidup ini dengan secara besar-besaran, sehingga berakibatnya adalah fatal. Orang berpikir bahwa orang kan sudah diberikan mandat, tetapi tidak seperti itu. Kita dibatasi dengan sesuatu aturan-aturan yang ada. Saya kasih contoh misalnya ketika kita melaksanakan penebangan, walaupun itu adalah sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kita, tetapi diberi batas bahwa yang termasuk di dalam hutan yang tidak bisa dikelola itu diberi batas, tidak bisa sampai di sana dan berakibat fatal. Demikian juga kita diberi batas dengan kemiringan yang sekian itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, menyikapi dengan keadaan sekarang yang terjadi dan mungkin orang rasakan sekarang ini, sehingga daya beli masyarakat itu semakin menurun, daya beli semua umat yang ada semakin menurut, sehingga banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Barangkali juga berdampak karena daya beli kurang, berdampak pada kehadiran jemaat dalam berbagai peribadatan. Mungkin konsekuensinya adalah ada mau ke gereja, ada persembahan, ada sampul-sampul yang lain dan yang lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah sikap gereja dalam kehidupan kita sehari-hari menyikapi akan hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Sikap kita, kalau kita misalnya melaksanakan apa yang diinginkan melalui pemanfaatan halaman di sekitar kita, tetapi tidak semua kita mempunyai lahan yang ada. Tapi sikap kita, gereja kita bagaimana? Arah kehidupan jemaat itu akan diarahkan kemana dengan hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi. Saya kira itu, terima kasih. Kembali lagi dalam pembacaan ini, artinya kita mendapatkan seorang pemazmur yang benar-benar pengungkapan pujian syukur kepada Tuhan, bukan cuma sekedar mau menggambarkan bahwa seseorang ini adalah seorang yang saleh. Tidak saja mau memperlihatkan atau mau menggambarkan kepada kita bahwa dia ini adalah orang yang taat beribadah. Atau ya seperti itu kalau memang orang mau beribadah, memuji, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Dan ada ungkapan pengakuan iman yang mau mengatakan bahwa semua yang Tuhan berikan baik adanya. Baik ketika ia menciptakan, baik ketika ia memelihara, semua mendapatkan kehidupan. Artinya tidak hanya seperti itu, toh. Tapi di sini mau menggambarkan gambaran seorang pemazmur yang sungguh-sungguh kesalehannya, ketaatannya beribadah itu karena memang dia adalah seseorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga ketika ia mengagungkan puji-pujiannya kepada Tuhan lewat nyanyian syukur ini, sekaligus juga mau mengajak agar supaya mari semua umat, mari semua bangsa, kita mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan segala langit, bumi dan segala isinya ini dengan baik adanya. Bahkan kita telah ditempatkan di tengah-tengah ciptaannya yang baik ini. Tinggal diberi tugas untuk apa? Mengusahakan dengan segala sesuatu yang sudah tersedia. Artinya ini suatu gambaran pengakuan iman yang tentu sudah tertuang dari kitab Kejadian di saat masa penciptaan, yang kemudian ini diungkapkan lagi oleh seorang pemazmur lewat pembacaan ini.
Tapi kemudian kenapa terjadi berbagai-bagai rupa kejahatan? Kenapa terjadi kasus-kasus kejahatan, misalnya mungkin pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya? Kalau ditanya, misalnya kalau orang mengikuti berita, kenapa sampai merampok? Oh, karena masalah uang, masalah ekonomi. Membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Apa? Pernah didapati kasus, oh, seorang suami dia harus merampok karena harus merawat istrinya yang mau melahirkan misalnya. Oh, kenapa merampok? Oh, karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan, mau membeli kebutuhan-kebutuhan makan, beras, susu, dan lain sebagainya. Kenapa? Atau kejahatan-kejahatan terjadi dalam hal yang lain, misalnya tadi dikatakan mengeksploitasi, menguras habis-habisan segala sumber daya alam yang terkandung ini. Kenapa lagi? Pasti bicara tentang kebutuhan lagi, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Mengapa? Ini kan semua segala hal yang bentuknya jahat. Kembali lagi ke kitab Kejadian. Kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Kita tidak mempersalahkan iblis, siapa kong iblis ada. Tapi karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Adam. Oh, kenapa kok Hawa? Kemudian Hawa bilang, kenapa kok iblis? Tetap karena tidak takut akan Tuhan. Keinginan untuk menjadi seperti Allah, merasa ingin memiliki kekuasaan seperti itu, tidak mau dituntun dalam tuntunan Tuhan, suka mau atur diri sendiri, sehingga pada akhirnya seakan-akan kejahatan itu tidak habis-habisnya. Menarik ketika tadi dikatakan ada satu penelitian buku bahwa kesejahteraan kehidupan masyarakat itu ternyata berpengaruh dari kehidupan religiulitasnya. Ketika religiulitasnya menurun, maka kesejahteraannya pun menurun. Begitu kan Pak Yan? Ketika religi, atau salah kita mengerti? Tidak ada hubungan. Oh, berarti tanya dulu, kita telusuri penulis atau seorang ahli itu latar belakangnya apa. Jangan-jangan dia bukan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita mesti cari tahu dulu, telusuri dulu. Kalaupun religitas seseorang itu tidak ada hubungan dengan kesejahteraannya, maka pasti bertolak belakang dengan keyakinan iman kita sebagai orang percaya. Bahkan dalam pengakuan seorang pemazmur lewat pembacaan firman yang kita baca ini. Tetapi yang pasti, sebagaimana yang tadi juga sudah diungkapkan oleh semua, bahwa Tuhan ciptakan semua baik adanya. Bukan hanya ciptaan ini, tetapi torang, ciptaan Tuhan yang mulia, memiliki sifat-sifat yang Allah, baik, kudus. Tapi kemudian itu dirusak karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Jadi bicara tentang kesungguhan hati kita kepada Tuhan, orang lihat Jono, kehadiran kita untuk beribadah berapa persen? Kehadiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan-jangan kita beribadah karena hanya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita saja, sehingga ketika kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan tidak terpenuhi, orang mulai malas untuk beribadah, atau ada tujuan-tujuan tertentu saja. Jadi semua punya hubungan, ada keterkaitan. Bagi kita semua orang percaya, bicara tentang kesejahteraan hidup jelas sekali lewat pemazmur. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena berkat dari Tuhan.
sehingga kita boleh menikmati baik ciptaannya tapi juga berkat-berkatnya dalam hidup ini. Karena itu segala sesuatu yang telah diciptakan baik adanya ini, di mana Tuhan telah menentukan segala batas-batas yang ketika orang melewati batas itu maka pasti rusaklah. Maka itu bicara tentang ekosistem, lingkungan, alam. Tapi juga ketika kita manusia keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan, batas kebaikan itu, maka pasti rusaklah hubungan kita dengan sesama, dengan ciptaan, dengan lingkungan, amat terlebih dengan Tuhan. Ketika orang melewati batas-batas itu, Tuhan memberi kita tanggung jawab. Tanggung jawab di mana janganlah padanya orang hanya suka untuk menikmati, memanfaatkan, atau dengan bahasa eksploitasi itu. Tetapi kalau orang sadar bahwa orang ini adalah ciptaan Tuhan yang kemudian Tuhan tempatkan untuk mengusahakan ciptaan yang indah ini, dengan tidak melakukan hal-hal yang tentunya yang membawa kita kepada hidup yang jatuh di dalam dosa, maka yakin dan percaya Tuhan tetap akan memberkati kita. Orangnya tidak perlu ragu dan khawatir. Sama dengan firman kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Artinya semua dalam hubungan, semua dalam keterkaitan. Bahwa hubungan kita mengasihi Allah bukan saja bicara orang hubungan dengan Tuhan Allah, tetapi ketika kita telah menerima karya penebusan dari Yesus Kristus, hubungan kita ini telah didamaikan. Perenungan orang berturut-turut minggu yang di minggu-minggu ini kan semuanya bukan menjadi satu hal yang terpisah-pisah, tetapi semua menjadi satu kesatuan. Tuhan telah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, sehingga bagaimana hubungan yang penuh dengan kasih, kesetiaan, ketaatan kita, tekun beribadah kepada Tuhan, kesalehan kita yang harus orang tunjukkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hendaklah juga dinyatakan kepada sesama. Perenungan orang minggu ini, sesama itu siapa? Sesama itu bukan dalam kategori keluarga, hanya batas keluarga, bukan hanya kategori orang yang orang kenal dalam lingkup kolom atau dalam lingkup jemaat. Sesama itu termasuk kepada mereka yang pun tidak kita kenal, tetapi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang betul-betul tulus dari belas kasih, berarti itu merupakan berangkat dari hati yang tulus dan murni untuk menolong sesama. Dan di minggu ini juga kita dihantar untuk bagaimana, atau dalam perenungan kita ini, bagaimana kasih itu juga orang nyatakan kepada lingkungan alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika kita keluar dari batas itu, apa? Serakah, rakus, angkuh, mau mencari keuntungan untuk diri sendiri, mengambil sebanyak-banyaknya untuk memuaskan keinginan-keinginan, maka ya nyada heran, kejahatan itu akan terus ada. Kerusakan itu pun akan terus ada. Orang lupa bahwa Tuhan yang telah menciptakannya dan Tuhan yang telah memeliharanya untuk kita. Tapi ya, nah karena itu sebagai gereja, orangnya tidak mau tunggu siapa, orangnya tidak mau bilang dorang, tapi marilah orang diri sendiri, orang sendiri yang orang menggerakkan orang pediri, orangnya tidak mau bilang dorang, mesti dorang. Tetapi firman ini tentu menunjuk kepada orang-orang yang percaya, orang yang terus memuji-muji Tuhan, orang yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Maka nyatakanlah pujian dan nyanyian syukur itu dalam tingkah laku kita. Ketika kita bekerja, ketika kita memanfaatkan segala ciptaan Tuhan yang ada ini, mari kita pakai semuanya itu untuk mendatangkan kesejahteraan, baik untuk orang, tapi juga untuk sesama kita. Sebagai tugas dan panggilan kita sebagai gereja, di mana kita menjadi berkat bagi semua orang, tetapi juga bagi seluruh alam ciptaan
yang Tuhan berikan melalui lingkungan ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Saya sejalan dan sepikir dengan Pak Yan mengenai pendidikan karakter, di mana hal ini memang sangat penting, apalagi untuk anak-anak. Dan memang itu, karakter itu terbentuk karena kebiasaan yang membudaya. KDP contoh, mau pergi ibadah atau pikolom lah. Ada seorang ibu, dia mengatakan pada sang ayah, "Ayah, ayo kita beribadah. Semua mulai ini sejam 7. Tuh ayah bilang, "Sadikile kuat. Ini anak dah lia-lia. Sadikile, tunggu jo, nanti kalau semua makan baru pergi." 1 kali, 2 kali, semua kita biasa ini. 3 kali, so kebiasaan, akhirnya semua budaya. Si anak berpikir, oh begitu kote, dia ikut DP papa. Sampai besar, tunggu jo, nanti semua makan baru datang. Jadi pikiran dia datang ke sini, datang ibadah itu mau pi makan, bukan mau pi dengar tuh ibadah. Jadi itu yang membentuk tuh karakter tuh anak. Itu contoh kecil. Nah, kalau dari kecil orang kasih biasa seperti itu, akan berat di kemudian. Nah, itu memang peran gereja sangat dibutuhkan dalam hal pembentukan karakter. Karena penelitian juga bulan Maret 2023 barusan dari dunia mengenai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan suatu negara, 3 kali berturut-turut itu diraih oleh negara Finlandia. Dia segala aspek diambil dalam penelitian itu. Dan yang menjadi pertanyaan, negara Finlandia itu cuma sekitar 20% orang beragama. 20% orang beragama. 80% ya tidak beragama. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari karakternya luar biasa. Karakter orang Finlandia. Dorang pe penjara, syukur-syukur tak isi 1-2 orang. Padahal tuh penjara bagus sekali, bersih, sama dengan hotel. Tetapi orang yang mau masuk. Kehidupan sehari-hari berjalan wajar. Itu semua kuncinya di karakter. Jadi kebiasaan yang membudaya. Jadi inilah yang memang peran besar dari orang untuk membentuk karakter-karakter di orang keluarga. Seperti contoh tadi, kebiasaan yang kecil itu. Pastinya kita tidak akan lupa bahwa karakter-karakter baik itu berangkat dari seorang yang takut akan Tuhan. Kehidupan yang diberkati, kita sebagai orang percaya kita harus tetap tanamkan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Karena tingkat kesejahteraan seseorang itu tidak hanya dinilai dari terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan, tapi dalam iman Kristen itu semua dalam hubungan kita yang selalu taat kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Hanya jangan-jangan nanti kita melihat ketika kita sejahtera, maka kita akan berpikir bahwa itu karena kemampuan kita, karena kekuatan kita. Tapi sekali lagi, tentu dalam ajaran firman, kita sebagai orang percaya bahwa kesejahteraan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau orang hidup takut akan Tuhan, artinya saya katakan tadi sifat-sifat yang baik, itu pembentukan karakter iman seseorang. Ya, baik, penuh kasih, rajin, baik dia rajin beribadah, rajin bekerja, tidak malas. Bahkan ia peduli terhadap seorang akan yang lain. Hanya semua hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan mendatangkan kesejahteraan, di mana berkat-berkat Tuhan tercurah atas terompe kehidupan.
Ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada catatan yang perlu kita sampaikan bahwa tadi catatan dari penjelasan Ibu Pendeta bahwa kasih yang kita praktekkan bukan hanya kepada sesama tapi juga kepada lingkungan, sehingga apa yang diciptakan oleh Tuhan seperti yang disaksikan oleh Mazmur 104 ini tetap terjaga, karena perintah mengasihi itu bukan cuma sesama manusia tapi kepada segala makhluk, berarti tentunya kepada hewan dan tumbuhan dan bahkan semua ciptaan Tuhan. Kemudian ada juga jangan serakah, karena ketika keserakahan itu muncul maka semua orang mengambil tanpa memperhatikan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan segala baik. Saya kira itu catatan-catatan yang perlu kita tekankan untuk perenungan kita dalam Kusapa malam hari ini. Demikian disekembalikan kepada penuntun ibadah. Mengakhiri Kusapa kita pada malam hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran menghadap Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di akhir program Kusapa kami pada malam hari ini, kami sungguh terberkati dengan firman-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang telah kami bahas dan kami baca, kami dengar dan kami renungkan, bahkan kami bahas pada malam hari ini, itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Tentu saja tuntunan Roh Kudus-Mu selalu kami harapkan, biarlah kami tidak sesat ke kiri maupun ke kanan. Tuhan Allah Bapa yang dalam sorga, berikan selalu hikmat kepada kami semua, terutama bagi Ibu Pendeta Delsi Natalia Angkol STH yang telah memimpin program Kusapa kami pada malam hari ini. Biar dia selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan serta kepintaran dalam dia melaksanakan semua tugas yang telah Engkau berikan kepadanya. Demikian juga dengan kami semua Tuhan, tuntunlah dan bimbinglah kami selalu terus, dan kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah segala rangkaian program Kusapa kita pada saat ini, dan tentunya mewakili kita semua yang hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa di malam hari ini, yang kami sebut dengan penuh kasih Ibu Pendeta Delsi Mamonto Angkol STH MSI. Tuhan kiranya selalu memberkati Ibu beserta dengan keluarga. Bahkan buat semua yang telah bertugas dan mengambil bagian pada saat ini, bahkan kita semua yang hadir, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi di program Kusapa selanjutnya. Terima kasih.